warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muspira dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Gerasa akan memaparkan apa saja yang ada di dalam benteng Rotterdam. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal sejarah benteng Port Rotterdam. Port Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Tallo. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imandrigawo Daeng Bontong Karaenglekiung. Benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Tallo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Port Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Port Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada 1937, kepemilikan Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Port Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Benteng Port Rotterdam. Di dalam Museum Lagaligo terdapat kurang lebih 5.000 koleksi yang terdiri dari benda-benda prasejarah, naskah kuno, keramik asing, senjata-senjata tempo dulu, peralatan-peralatan tradisional yang digunakan suku Makassar, Mandar, Bugis, dan Toraja, alat musik, dan lain sebagainya. Selain itu, kita dapat melihat lukisan atau gambar yang mengilustrasikan kehidupan manusia purba pada masanya masing-masing. Salah satu lukisan yang ada di Museum Lagaligo yaitu Andi Jemma. Andi Jemma adalah Raja Luwu Kerajaan Bugis yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang bergabung dengan Republik Indonesia. Andi Jemma pun diangkat menjadi Wedana atau pembantu pimpinan wilayah di Kolaka sampai 1923 sebelum akhirnya diangkat menjadi datu atau raja. Lukisan lainnya yaitu lukisan Cornelius Spelman. Cornelius Johnson Spelman lahir di Rotterdam 3 Maret 1928, adalah gubernur Hindia Belanda yang ke-14 yang memimpin pasukan Belanda mengalahkan kerajaan Goa pada tahun 1667. Pada masa pemerintahannya yang berkedudukan di Makassar dan tinggal di kompleks Benteng Ujung Pandang atau Port Rotterdam. Selain lukisan, kita pun dapat melihat silsilah kerajaan seperti Kerajaan Bone, Batari Baru, dan Kerajaan Goa. Seperti yang ada dalam video berikut.
kita dapat melihat maket benteng Ujung Pandang. Dapat melihat gubernur-gubernur yang pernah memimpin pada masa kejayaannya. Terdapat di dalam video berikut. Setelah menelusuri lantai dasar, kita menuju ke lantai 2, di mana terdapat ruangan yang berisi sebuah lukisan dan beberapa koleksi-koleksi yang ada pada zaman dahulu. Cara penanaman bangsa Toraja pada zamannya. Bergeser ke ruangan selanjutnya, di mana di ruangan ini kita dapat melihat koleksi etnografika. Kemudian di sini terdapat kain tenun sutra yang ada di Sulawesi Selatan.
kita dapat melihat uang kertas de Japanse regering. Di ruangan selanjutnya terdapat sebuah keramik yang berbentuk piring yang bertuliskan tulisan Lontara. Dan pada ruangan tersebut terdapat sebuah guci yang memiliki lukisan dan sebuah peta. Itulah beberapa koleksi yang ada di dalam Museum Lagaligo. Saya Muspira, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.